Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari kitab Kejadian, pasal yang kelima, ayat 28 dan 29. Kejadian 5, ayat 28 dan 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, nama Nuh ini, ya kalau kita baca di sini kan katanya diberikan sebagai penghiburan. Dan memang kalau kita lihat arti nama Nuh itu artinya rest ya. Rest itu artinya istirahat atau teduh. Ya. Rest itu artinya tidak ngoyo, ya. Jadi rupanya setelah manusia diusir dari taman di Eden, di Kejadian 3 itu dikatakan manusia itu harus mengusahakan tanah yang daripadanya ia berasal, ya. Jadi dikatakan di sini kan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan atau rest. Jadi nama Nuh itu artinya rest giver, pemberi penghiburan, pemberi rasa teduh dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Menarik juga kalau kita baca Kejadian pasal 3 ini, ya. Ketika manusia itu diusir dari taman di Eden, ya, dikatakan di Kejadian pasal yang ketiga ayat 24, dari ayat 23 lah ya, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya mau perhatikan ini ayat yang ke-23 nih ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa, dari taman Eden supaya ia, Adam itu, mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi di sini ditekankan bahwa manusia itu harus mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi tanah ini yang dipakai oleh Tuhan itu juga untuk membentuk tubuh manusia, membentuk seperti boneka lalu menghembuskan nafas hidup ke dalamnya sehingga manusia itu yang merupakan perpaduan dari roh yang keluar dari hembusan nafas Allah dengan daging yang berasal dari tanah, ketika disatukan itu dikatakan manusia itu menjadi a living soul, jiwa yang hidup. Nah, lalu dikatakan di ayat 23 ini bahwa manusia itu harus mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi kalau kita hubungkan, selanjutnya manusia ini selanjutnya bekerja dengan menggunakan akalnya atau dagingnya, ya, daging yang berasal dari tanah itu. Jadi cara bekerjanya, cara dia mengusahakannya itu adalah cara berdasarkan buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Makanya ketika di Kejadian pasal 5, ketika Nuh itu lahir, dikatakan anak ini menjadi penghiburan, rest giver, ya, dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan, ya. Jadi dikatakan Nuh ini yang menjadi penghiburan. Nah, kenapa Nuh ini menjadi penghiburan? Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu ada kisah mengenai Henokh. Ya, Henokh ini hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun setelah ia memperanakan Metusala. Lalu Metusala ini mencapai usia yang paling tinggi, ya, yaitu 969. Dan setelah Metusala hidup 187 tahun, ia punya anak namanya Lamek, ya. Kemudian setelah Metusala itu mati, dalam tahun itulah air bah itu turun. Tapi dikatakan di sini lebih lanjut bahwa setelah Lamek, ya, ada Nuh yang lahir.
Jadi Nuh ini cucu daripada Metusala. Dan kalau kita baca lebih lanjut di Kejadian pasal 6, di tengah kesulitan, di tengah Nuh ini membangun bahtera karena disuruh oleh Tuhan, dan Nuh ini khotbah tentang akan datang air bah sambil dia bawa kakeknya, dan dia bilang nanti kalau kakek gue ini meninggal ya air bah itu akan datang. Itu arti nama Metusala ya. When he die, it shall come ya. Jadi waktu dia meninggal, air bah itu akan datang. Di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh ini seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang rupanya dicontoh oleh Nuh ya, dari kakeknya, yaitu bergaul dengan Tuhan. Dan ayat 8 dikatakan Nuh mendapat grace, mendapat kasih karunia. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, Nuh ini ya bergaul dengan Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan ya. Kemudian akhirnya dialah bersama istri dan 3 orang anak, 3 orang mantunya yang kemudian masuk ke dalam bahtera. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ya dalam kehidupan kita ini, kita akan melihat manifestasi dari buah pohon kehidupan itu ya, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kita belajar di sekolah, kita dididik, kita dilatih banyak hal, itu sebenarnya hasil dari buah pengetahuan. Dan itu bukannya salah ya, tetapi tanpa sadar kita itu dibawa untuk percaya pada diri sendiri, berkembang dalam kemampuan kita sedemikian rupa sehingga seolah-olah kita tidak perlu Tuhan lagi ya. Karena memang kan manusia itu kan diusir keluar dari taman di Eden, lalu dia mesti susah payah mengusahakan tanah yang daripadanya dia diambil. Dia pakai dagingnya, dia pakai daging yang berasal dari tanah itu untuk mengusahakan tanah tersebut ya. Jadi manusia ini mengembangkan kemampuan dagingnya ya, kemampuan atau skill dari apa yang dia dapat dari buah pengetahuan. Nah, sekian puluh tahun yang lalu ada hamba Tuhan dari dataran Cina namanya kalau nggak salah Nito Seng ya, tapi kemudian dia dikenal sebagai watchman ya, Ni si penjaga. Ini hamba Tuhan yang menulis banyak sekali pewahyuan tentang tuntunan Tuhan. Bukunya banyak sekali dan sangat dalam ya. Kalau dibaca itu tidak bisa kita kayak baca satu berita di WhatsApp atau di medsos ya. Kita perlu merenungkan, mencernanya. Apalagi kalau kita bisa baca terjemahan bahasa Inggrisnya ya, itu bagus sekali. Nah, dia sendiri tidak bangun gereja, dia bukan gembala, tapi dia lebih kepada seorang teacher, pengajar. Dia tidak bergerak dalam karunia-karunia rohani, tapi tulisan-tulisan dia itu sangat bagus sekali. Dan ada hamba Tuhan yang bilang dia sebenarnya mengajarkan grace ya, tapi dari sisi yang lain ya. Dia mengajarkan buah dari pertobatan. Jadi ketika orang itu kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, buahnya itu seperti apa, dan dia tunjukkan. Nah, belakangan saya baru menyadari bahwa kesalahan sebagian dari kita adalah memakai apa yang dia tulis dalam buku-bukunya tersebut sebagai patokan bahwa kita harus seperti itu ya. Kita tanpa sadar mengabaikan penyebab kenapa kita bisa berbuah ya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 15 kan dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku ia berbuah banyak ya. Jadi kalau kita melihat misalnya kayak watchman ya, dia tinggal di dalam Tuhan. Jadi dia berbuah banyak, lalu dia tuliskan buahnya itu apa saja. Itu menjadi satu bukti nyata bahwa kehidupan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Lalu kita membaca buku-buku tersebut dan kita patokan kita harus seperti itu, kita harus punya buah seperti itu. Dan berbagai usaha dilakukan dengan mengabaikan bahwa buah itu terjadi karena ada Tuhan dalam hidup kita, mestinya itu ya. Jadi kita fokus pada Tuhan, kita menikmati anugerahnya, lalu buah itu akan muncul. Makanya ketika Nuh itu lahir, dikatakan Nuh itu mendapat kasih karunia atau mendapat grace di mata Tuhan.
Kemudian dikatakan dia tidak bercela, ya, dia benar di hadapan Tuhan, tapi dikatakan lebih lanjut dia bergaul dengan Tuhan. Sama seperti kakeknya, yaitu Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan. Watchman itu menuliskan salah satu buku, ya, bukan buku, artikel sebenarnya. Judulnya bagus sekali dan menarik, ya. The Principle of the Second, ya. The Principle of the Second itu artinya prinsip tentang yang kedua. Lalu dia urutkan dari awal. Dia cerita bahwa Adam dan Hawa itu punya dua anak awalnya, yaitu Kain dan Habel. Ya, tapi Kain itu ditolak Tuhan. Yang diterima Tuhan adalah Habel. Itu bisa kita lihat ketika mereka mempersembahkan korban. Korban yang diberikan oleh Kain ditolak oleh Tuhan, tapi korban yang diberikan oleh Habel itu diterima oleh Tuhan. Nah, kemudian berlanjut lebih seterusnya, ya, lebih lanjut itu terus kayak begitu. Ya, diambil contoh misalnya Abraham. Abraham itu punya dua anak, ya. Setelah itu dia punya anak lagi memang dengan keturah, tapi awalnya dia punya dua anak. Yang pertama namanya Ismail. Itu anak hasil ide baik dari istrinya sehingga Abraham itu kawin dengan Hagar. Lalu lahirlah Ismail. Nah, Ismail ditolak oleh Tuhan, tapi yang diterima oleh Tuhan adalah Ishak, anak yang kedua. Ya, mirip seperti Kain ditolak oleh Tuhan, yang diterima adalah Habel. Kemudian Ismail ditolak, yang diterima adalah Ishak. Ya, Ismail itu anak hasil daging. Ya. Bahkan sebelumnya kalau kita baca ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka berusaha membuat pakaian, menyemat daun pohon ara. Tapi pakaian itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 3 itu, Tuhan membuat pakaian dari kulit hewan dan mengenakannya kepada manusia. Ya. Jadi usaha manusia yang pertama itu ditolak Tuhan. Tuhan tunjukkan ini caranya, ya, yaitu dengan korban, membuat pakaian. Nah, selanjutnya, ya, setelah Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, Ishak itu juga punya dua anak kembar. Yang keluar duluan itu namanya Esau. Kemudian yang berikutnya adalah Yakub. Nah, kita baca di Alkitab, Esau ditolak Tuhan, Yakub diterima oleh Tuhan. Bahkan kita baca lebih lanjut di kitab Maleaki, dikatakan bahwa Tuhan membenci Esau, ya, tetapi mengasihi Yakub. Nah, ini prinsip itu berulang, ya, sepanjang zaman. Kita baca lebih lanjut misalnya Yakub, ya. Yakub punya dua istri, ya, di luar dua gundiknya. Yang pertama itu Lea, yang kedua itu Rahel. Ya. Nah, yang pertama ini yang sebenarnya Yakub tidak ingin menikah dengan Rahel, tapi dia tidak ingin menikah dengan Lea, tapi yang dia mau itu adalah Rahel. Jadi istri yang kedua ini. Nah, ini bicara arti rohani, ya. Jadi kita nggak bisa mengambil letterleh seperti itu di perjanjian baru sekarang. Tapi kita bisa melihat pelajarannya, ya, dari perjanjian lama itu, arti rohaninya itu apa, ya. Kemudian kita baca juga Adam yang pertama ditolak oleh Tuhan, tapi Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, yaitu Yesus, itu yang diterima oleh Tuhan. Jadi dari sini Watchman ini membagikan ada namanya the principle of the second, ya. Yusuf juga punya dua anak, ya. Ada yang sulung itu Manasye, kemudian ada Efraim, ya. Tapi kalau kita baca ketika Yakub memberkati anak-anaknya Yusuf, tangannya menyilang karena dia tahu yang diberkati yang lebih besar itu adalah anak yang nomor 2, ya, bukan yang sulung gitu. Ini yang Watchman bagikan sebagai prinsip yang kedua, the principle of the second. Lalu dia jabarkan, apa itu maksudnya? Prinsip yang kedua itu bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita itu bergantung sama Tuhan. Secara logika seringkali apa yang kita lakukan itu
merupakan reaksi yang spontan karena kita dididik, dibesarkan dalam lingkungan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Sehingga kita otomatis bergerak dengan kekuatan daging kita, dengan kepandaian kita. Dan itu seringkali ditolak oleh Tuhan. Bahkan kalau Watchmeni itu keras sekali bagikan bahwa semua yang bukan dari Tuhan itu akan ditolak. Semua harus berasal dari Dia. Kitab Roma mengatakan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Ya. Jadi kalau kita khususnya ya dalam melayani Tuhan, memang ketergantungan pada Tuhan itu mau tidak mau harus ada. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan tekanan untuk cepat bergerak, untuk segera mengambil keputusan, dan untuk segala sesuatu itu bisa instan. Ya. Kita bersyukur dengan teknologi, ada banyak renungan yang bisa kita lihat, tidak hanya lewat YouTube, ya, tapi juga lewat aplikasi-aplikasi yang praktis, ya, yang sekarang lagi top, misalnya TikTok. Ya. Nah, semua cara bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya melihat misalnya satu bagian firman, satu cuplikan yang cuma berdurasi beberapa detik atau beberapa menit lah katakan ya, lewat TikTok itu sangat tidak cukup ya untuk kerohanian kita. Tapi itulah pengaruh dari apa yang dikenal sebagai buah pengetahuan baik dan jahat ya. Bukannya itu tidak baik ya, tapi untuk kerohanian kita bertumbuh jelas kita harus bergantung sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Dan tidak berarti kita harus berdoa berjam-jam, tapi persekutuan kita dengan Tuhan sepanjang hari, ya, melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita itu membuat kita bergaul dengan Dia, seperti yang Nuh lakukan, seperti yang Henokh lakukan. Nah, aplikasi praktisnya tuh kalau dalam pelayanan itu seringkali begini ya, kita melihat Tuhan Yesus ya, bagaimana cara Dia melayani. Dan kalau kita katakan kita membaca firman Tuhan yang berkata bahwa kita wajib hidup seperti Dia, nah, saya percaya hidup seperti Yesus itu adalah meniru gaya hidupnya, yaitu ketergantungan Dia kepada Bapa. Dikatakan anak tidak bisa berbuat sesuatu kalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Nah, bagaimana dia bisa melihat Bapa melakukannya? Lewat persekutuan dia ya dengan Bapanya. Ya, ketergantungan dia kepada Bapanya ya. Lewat Roh Kudus membuat dia itu efektif dan efisien dalam pelayanan. Coba lihat berkali-kali ketika Tuhan menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, lalu orang berbondong-bondong mencari Dia. Alkitab berkata dia menghindar, dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa, supaya dia tidak bergerak karena tekanan orang lain atau keadaan, tetapi dia bergerak dalam tuntunan Bapanya. Kalau dia bergerak dalam tekanan orang lain atau tekanan keadaan, dia seperti yang dikatakan oleh Watchmeni itu bertindak berdasarkan hal yang pertama, berdasarkan daging, logika manusia. Tetapi ketika dia bergantung kepada Bapanya, dia hidup dengan prinsip yang kedua, the principle of the second, ya, yaitu menggantungkan harapan kepada Tuhan. Nah, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, bukan berarti kita jadi malas ya, karena ini ada dua sisi. Kadang-kadang kita bisa terjebak nggak ngapa-ngapain karena kita berpikir Tuhan nggak menyuruh ya. Tidak seperti itu juga ya. Nah, kalau kita mau bergerak dalam prinsip yang kedua, ya hubungan kita dengan Tuhan tuh harus tetap diaktifkan. Nah, mujizat sering terjadi atau berkat Tuhan, blessing Tuhan itu banyak terjadi karena kita hidup berdasarkan prinsip yang kedua. Kita lakukan sesuatu karena kita ngerti ini Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang hal sepele ya, Tuhan bilang ayo sekarang selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ya bangun pagi ya, doa bersama-sama, mungkin 3 kali seminggu ya, paling gampang mungkin Senin, Rabu, Jumat ya, 5:30 misalnya sampai jam 6 ya, bisa 15 menit, 20 menit
Nah, isinya pujian, kemudian pengakuan iman. Itu sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi ketika kita tahu Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, maka tanpa sadar kita sedang dibawa untuk bergerak di dalam prinsip yang kedua itu. Kita akan dibawa untuk berjalan dalam waktunya Tuhan, jalannya Tuhan, dan tanpa sadar tiba-tiba kita melihat semua yang kita inginkan itu terjadi dengan sendirinya. Haleluya. Amin.